Ini adalah beberapa artikel internet yang mengangkat mengenai naiknya dan melonjaknya angka kematian dikarenakan adanya wabah pandemi virus corona yang melanda di Indonesia. Mortalitas saat pandemi COVID-19. Mortalitas adalah jumlah angka kematian penduduk. Nah, bagaimana dengan coronavirus? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Kemudian, bagaimanakah mortalitas di masa pandemi saat ini? Akan dijelaskan berikut ini. Jumlah kasus persebaran COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 4.557 pasien positif corona yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia. Sebagian besar pasien positif corona ini berasal dari wilayah Jakarta. Jumlah ini mengalami lonjakan sebesar 316 pasien positif baru. Dengan besarnya lonjakan kasus pasien positif baru di Indonesia setiap harinya, juru bicara pemerintah menerapkan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas sosial di luar rumah guna untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang begitu cepat. Dengan rincian data per tanggal 13 April 2020, sebanyak 3.778 pasien positif corona masih dalam perawatan. Pasien sembuh sebanyak 380 orang dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 399 jiwa. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia tergolong tinggi, yaitu antara 8-9%. Tingginya angka mortalitas akibat COVID-19 diketahui berkaitan dengan usia dan riwayat penyakit terdahulu. Dalam proses penyembuhannya berkaitan dengan kekuatan imun tubuh untuk melawan infeksi virus. Jika mortalitas COVID-19 berdasarkan rentan umur tua dan riwayat penyakit terdahulu, maka dibutuhkan penanganan dan perhatian khusus pada faktor-faktor tersebut. Semakin tua umur seseorang, maka risiko anak terinfeksi virus akan lebih berat karena kekuatan kondisi imun tubuh sudah menurun. Begitu juga dengan orang yang memiliki riwayat penyakit seperti gangguan jantung, paru-paru, diabetes, kanker, dan lain-lain, maka akan lebih berat dalam dampak virus corona dan dalam proses penyembuhannya. Menurut survei dari Lembaga Kesehatan, 8 dari 10 orang kematian akibat COVID terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Dari hal itu membuktikan bahwa tingkat mortalitas akibat COVID-19 banyak terjadi pada kelompok rentan, yaitu seperti kelompok lansia. Di Indonesia, dengan data yang tercatat di laman kawan COVID-19 menyatakan sebanyak 40% mortalitas akibat COVID-19 terjadi di usia lebih dari 60 tahun. Sementara tingginya tingkat mortalitas lainnya terjadi pada usia pralansia, yaitu usia 45 sampai 59 tahun. Selanjutnya, usia 40 sampai 49 tahun juga menyumbang angka mortalitas cukup banyak. Dan usia di bawah 40 tahun menyumbang 6,25% angka mortalitas akibat COVID-19. Di Indonesia, selain faktor usia dan riwayat penyakit terdahulu yang mempunyai potensi tinggi pada tingkat kematian COVID-19, faktor gaya hidup yang tidak juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kematian yang terjadi di Indonesia. Gaya hidup merokok membuat tubuh menjadi rentan dan kurang bugar yang menjadikan mereka masuk ke dalam kelompok rentan COVID-19 yang berujung kematian. Dengan merokok berarti kita tidak menjaga dan merawat paru-paru dengan baik, yang diketahui bahwa coronavirus menyerang pada sistem pernafasan yang membuat para perokok rentan terinfeksi virus tersebut akibat dari paru-paru yang sudah rusak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia ini sebagai pemilik tingkat perokok tertinggi di dunia, yakni sekitar 75%.
Kondisi ini juga yang menjadikan penyebab lain banyaknya yang menderita penyakit jantung dan lain-lain. Nah, selain kondisi kesehatan masyarakat yang tidak baik, tingkat kematian COVID-19 ini juga diakibatkan dari lambatnya respon yang diberikan dari pihak yang bersangkutan yang tidak bertindak secara cepat. Nah, salah satu cara untuk mengobati COVID-19 sendiri adalah dengan menyadari dan aware terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Memperkuat imun tubuh agar sel darah putih bisa melawan virus yang menginfeksi di tubuh dan membentuk kekebalan tubuh adalah salah satu cara utama untuk melawan virus corona. Kemudian, agar imun tubuh tetap kuat, diperlukannya dukungan agar imun berfungsi dengan baik, yakni dengan cara menerapkan pola hidup sehat saat masa pandemi COVID-19 saat ini.